Beberapa waktu yang lalu Kabupaten Kejaksaan Republik Indonesia, betul. Meluncurkan program Jaksa Masuk Desa ya Pak. Dan setelah berjalan beberapa lama ya, Jaksa Masuk Desa ini sangat dirasakan manfaatnya, terutama dalam hal pencerahan mengenai hukum ya bagi masyarakat. Betul. Iya, dan tahun-tahun terakhir ini Kejaksaan Republik Indonesia kembali meluncurkan inovasinya dengan satu program Kampung Restoratif Justice, seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya, nah ini karena ini barang baru ya Pak. Iya, betul. Iya, barang baru ya Pak Dhani. Jadi mohon dapat disampaikan dulu apa yang menjadi dasar hukum, kemudian yang melatar belakangi munculnya program ini, dan seperti apa sih Pak gambarannya Kampung Restoratif Justice ini. Oke, silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Tuntung Pandang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut khususnya akan mensosialisasikan program dari Jaksa Agung Republik Indonesia, di mana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yaitu tentang kegiatan penyelesaian perkara secara restoratif justice. Nah, dalam hal ini Kejaksaan melalui Bapak Jampidum memerintahkan kepada jajarannya, khususnya di Kejaksaan di level provinsi yaitu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan akhirnya meneruskan juga kepada Kejaksaan Negeri Tanah Laut khususnya, di mana setiap kejaksaan yang dalam hal ini dituntut untuk mensosialisasikan terbentuknya Kampung RJ ini. Ya, Kampung RJ ini adalah suatu katakan lembaga baru nih ya, di mana ini tren perkembangan bahwa adanya perkara pidana, khususnya pidana ringan ya. Pidana ringan apa maksudnya ya? Maksudnya itu adalah misalnya ada perkara pencurian, pencurian yang nilainya itu katakanlah di bawah 2.500.000 rupiah. Kemudian perkaranya tersebut terjadi di masyarakat, katakanlah ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, di bawah 5 tahun, kemudian ternyata pelakunya ini bukan katakanlah kriminal murni. Maksudnya apa itu ya? Misalnya saja seorang itu ibu rumah tangga misalnya. Ya, dia kan mungkin karena terlilit ekonomi, mungkin kesulitan beli susu. Susu untuk keperluan anaknya sebagainya, sehingga mau tidak mau karena keadaan terpaksa dia mungkin bisa mencuri susu misalnya, memaksa melakukan untuk menghidupi anaknya di rumah, atau mungkin saja pencurian HP misalnya, pencurian HP yang keperluan untuk ya pendidikan online, sekolah online, mungkin HP-nya beli kuota sebagainya, sehingga katakan ini karena tuntutan keadaan, misalnya kita harus sekolah online sebagainya, di situasi yang pandemi ini, sedangkan pendidikan tetap harus jalan, sedangkan usaha agak mandek, usaha ternyata berdampak terhadap aktivitas, artinya untuk mendukung sarana pendidikan karena kemampuan ekonomi. Nah, mungkin itulah satu pertimbangan kemanusiaan di sana. Karena Bapak Jaksa Agung itu menekankan bahwa itu harus mengedepankan hati nurani. Hati nurani, jadi tidak semuanya itu katakanlah bermuara pada pemidanaan dan juga melalui proses beracara pidana di pengadilan secara litigasi. Untuk itulah dari Kejaksaan melaunching
yang namanya Kampung RJ ini. Nah, itu dikolaborasikan juga dengan kita sudah melaksanakan program Jaksa Masuk Desa. Nah, itu sudah berjalan. Nah, ini kita tingkatkan lagi pelayanan kita, inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan ada tambahan lagi peranan di desa itu dengan adanya Kampung RJ ini, di mana bisa melibatkan dari unsur-unsur tokoh masyarakat, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama misalnya, kemudian juga bisa jadi tokoh pemuda, perempuan, sebagainya, tokoh perempuan, sehingga bisa memberi masukan terhadap misalnya suatu kejadian peristiwa pidana yang terjadi di desa tersebut. Nah, sehingga mereka memahami mungkin karakter kenapa terjadi peristiwa pidana itu, latar belakangnya apa, kesehariannya bagaimana, apakah dia ini memang bikin resah di masyarakat, ataukah dia ini betul-betul troublemaker kan, troublemaker atau gimana? Masyarakat lah yang paham itu. Oh, ternyata dia ini masih bisa, katakanlah masih bisa toleransi, masih bisa dimaafkan. Nah, dan juga salah satu syaratnya lagi bahwa pelaku ini belum pernah melakukan tindak pidana. Nah, dia ini katakanlah pelaku yang pertama lah dalam melakukan pidana tersebut. Sehingga ini syarat-syarat kualifikasi ini harus dipenuhi. Jadi tidak semua perkara itu langsung di restoratif. Ini sudah menyalahi KUHAP juga. Menyalahi KUHAP juga. Udah lepas dari ajas hukum acara juga. Dan ini pun kita melihatnya ini adalah bahwa perkara itu ya katakanlah mungkin sudah terjadi pelaporan misalnya saja ke penuntutan, pelaporan ke penyidikan kepolisian misalnya, sudah ada SPDP sebagainya kan, pemberitahuan dimulakan penyidikan, setelah dilakukan pemeriksaan sudah cukup alat bukti sebagainya, ternyata sudah katakanlah dinyatakan lengkap misalnya, sudah P21, nah, ternyata ini perkaranya objeknya adalah tadi perkaranya ringan tadi, dan di pelakunya memang ini baru pertama. Ini mungkin sebagai bahan pertimbangan kita minta masukan dari lembaga Kampung RJ ini untuk meminta tambah lagi rekomendasi keadaan sosial sosial masyarakat ini, bagaimana sih pendapatnya terhadap karakter seseorang ini, sehingga ini sebagai tambahan rekomendasi kalau kita nanti bisa usulkan ke pimpinan di Kejaksaan Agung. Dalam hal ini kan kita harus ekspos lagi nih ke Pak Jampidum sebagainya untuk usulan penghentian penuntutan. Nah, setelah penuntutan dengan ada rekomendasi sebagai untuk tambah memperkuat lagi syarat-syarat formalnya, sehingga ini sebagai cukup alasan ini layak untuk dilakukan penghentian secara restoratif justice. Nah, dari sinilah kita ekspos secara objektif. Nah, inilah baru kita usulkan ke pimpinan. Dan juga tidak semua perkara itu tadi diusulkan RJ tadi. Misalnya saja ada perkara anggaplah tabrakan misalnya kan, laka lantas. Tapi misalnya itu terjadi ada yang meninggal. Nah, kalau sudah ada yang meninggal, itu dalam hal ini pimpinan beri petunjuk itu bukan ranah RJ lagi, karena salah satu persyaratan RJ itu adalah harus bisa potensi untuk memulihkan keadaan. Nah, misalnya antara kedua belah pihak ya Pak, baik si pelaku, baik si korban. Salah satu memulihkan itu bagaimana? Misalnya ada pencurian uang, anggaplah 100.000, itu harus dikembalikan kepada korban. Nah, kemudian jika ada yang rusak, nah itu ada upaya perbaikan terhadap barang-barang yang rusak tadi. Nah, kemudian jika ada misalnya katakan ada luka yang ringan luka, kemudian ada upaya untuk melakukan pengobatan. Dasar itu tadi lalu timbul ada perdamaian secara tertulis disaksikan oleh kepala desa sebagainya kan, desa dan juga RT setempat. Nah, itu jadi bahan rekomendasi
untuk nanti usulan ini adalah restoratif justice. Nah, jadi itu yang jadi tidak semuanya itu serta merta dilakukan RJ. Nah, kita nilai dulu anunya fakta perbuatan di lapangan. Itu yang harapannya kita dengan adanya kampung RJ ini. Pak, kampung artinya kan nih bisa sebuah desa gitu bisa wilayah ya, dusun atau apa wilayah gitu ya. Mungkin di dalam aturan dari Kejaksaan Agung tadi ada indikator-indikator yang ditentukan untuk menentukan sebuah wilayah itu dapat menjadi sebuah kampung RJ tadi, Pak. Iya, betul-betul. Memang pada awal ini kan karena ini kegiatan yang baru pertama kali dan ini awalnya tentunya kita coba sebagai pilot project. Salah satu kita pilih dulu desa-desa mana yang mungkin bisa kita coba launching kampung RJ ini, khusus untuk di Kabupaten Tanah Lot ini, karena salah satunya adalah kita ada desa binaan Kejaksaan, yaitu desa Bumi Jaya. Desa Bumi Jaya kita coba sudah komunikasi dengan kepala desanya, maksud daripada kita pembentukan kampung RJ ini, dan sudah kita komunikasikan apa itu kampung RJ, kemudian siapa saja yang harus dilibatkan dalam kampung RJ ini, sudah kita berikan sosialisasi kepada aparatur desa di sana, dengan harapan ini ada payung hukum juga di peraturan desa sana. Salah satunya dengan adanya peraturan kepala desa sebagai payung hukum pembentukan kampung RJ ini. Dengan adanya regulasi ini tadi diharapkan menjadi suatu format yang legal di kampung tersebut. Nah, itu yang sudah kita upayakan secara regulasi itu, kita upayakan ada diterbitkan itulah peraturan kepala desa tadi. Ada ketentuankah Pak jumlah penduduknya misalnya di bawah sekian ribu orang atau berapa begitu? Kalau dari sisi jumlah penduduk tentunya tidak ada batasan, limitatifnya tidak ada. Cuma yang jelas yang syarat suatu kampung tentunya ya ada pemerintahan ya kan, ada masyarakat ya kan, ada masyarakat dan juga ada lembaganya. Tentunya itu sudah salah satu persyaratan pokok dalam ini di kampung RJ. Sama juga dengan syarat suatu negara kan sama saja. Ada pemerintahan, ada negaranya, ada legalitasnya, ada masyarakatnya, sama saja begitu sebagai acuannya. Sehingga dengan adanya ini nanti jaksa akan sebagai mediator di kampung RJ tersebut untuk bisa membantu ya, memberikan solusi-solusi penyelesaian peristiwa pidana yang ringan yang terjadi di masyarakat tadi untuk bisa diselesaikan secara restoratif justice ini. Nah, gitu. Iya. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita juga mengenal ya Pak adanya mediasi seperti itu ya. Betul. Mediasi. Nah, lalu antara mediasi dengan restoratif ini seperti apa nih Pak? Iya. Artinya dengan mediasi itulah salah satu metode ya, cara dalam hal untuk menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat. Nah kan beracara di dalam, artinya di negara kita ini ada dua kan, ada penyelesaian di pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Bahkan di dalam pengadilan pun dikenal dengan mediasi juga. Karena nanti saya acara di perdata misalnya, itu ada upaya perdamaian dulu sebelum masuk ke pokok perkara, ada mediasi dulu. Nah, termasuk ini juga dengan adanya apa itu peristiwa pidana yang sudah katakanlah proses penyidikan sudah jalan sampai ke kejaksaan, kemudian sudah ditetapkan P21, ternyata fakta di lapangan sudah ada katakan komunikasi yang katakan secara kekeluargaan dengan antara pelaku dengan korban sebagai disaksikan oleh masyarakat, nanti sebagai bahan untuk dan menerima bersama-sama itu yang sebagai jaksanya lebih berperan untuk bisa membantu di mediatori dalam permasalahan tersebut. Disitulah peranannya. Ini misalnya kayak mediasi yang biasanya
meskipun sudah terjadi suatu kesepakatan perdamaian, tetapi tuntutan hukum tetap diberlakukan. Apakah berlaku juga seperti ini dengan restoratif justice ini, Pak? Ya, itu tadi untuk restoratif justice itu salah satu syarat yang katakanlah ini suatu hal yang prinsip itu adanya perdamaian tadi. Nah, perdamaian entah itu secara lisan maupun tertulis itu merupakan suatu persyaratan. Persyaratan untuk bahan pertimbangan ini dilakukan secara restoratif justice tadi. Nah, itu jadi persyaratan mutlak kayak itu sebagainya. Iya. Artinya apa ya, bisa menggugurkan tuntutan hukum gitu ya, Pak ya? Kalau dari sisi katakanlah dengan adanya RJ tadi, nah, untuk tentunya itu nanti akan keluar namanya keputusan Kajari, SKEP. Nah, surat keputusan Kajari bahwa ini diselesaikan secara restoratif justice tadi. Dengan kita melakukan ekspos di Kejaksaan Agung, nanti ada surat keputusan dari Kajari, maka itu dianggap sudah selesai itu perkara. Oke. Baik, saya ke Pak Pane nih. Pak Pane, tahapan-tahapan untuk suatu wilayah kita nyatakan atau kita launching sebagai sebuah kampung yang sudah berrestoratif justice itu seperti apa, Pak? Apa sih RJ itu? Apa sih dibentuknya kampung RJ itu? Nah, makanya dengan kita menjadikan contoh dulu sebelum adanya launching RJ ini, seandainya itu ada perkara, itu pidana umum lah, pencurian, habis itu tiba-tiba sudah ditetapkan tersangka, dikirim SPDP, dikirim tahap 1 ke kejaksaan, di P21 oleh jaksa, tanpa ada RJ nih. Si korban sudah melakukan perdamaian, akan tetapi istilahnya karena tidak ada alasan untuk menghentikan, otomatis itu tetap dilanjutkan ke persidangan. Karena alasan kita untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan itu ada opermal pasal 44, meninggal dunia, atau orangnya gila, itu aja alasan yang ada di aturan kita. Makanya pimpinan kami menerbitkan launching sejenis pelayanan KRJ ini mengikuti perkembangan zaman, karena jenis-jenis kejahatan itu sudah meningkat, berkembang juga. Jadi segala aturan tuh harus diupdate. Nah, jadi dengan adanya RJ ini, walaupun 2 alat bukti sudah terpenuhi nih, tapi dijelaskan Pak Kajari tadi, contohnya ancaman hukumannya yang paling maksimal 5 tahun, ada perdamaian, ibaratkan 2 alat bukti terpenuhi di dalam berkas perkara. Nah, tapi karena dengan adanya layanan RJ ini, itu bisa dihentikan tanpa ada alasan yang diatur di dalam KUHP. Nah, itu makanya pimpinan kami meluncurkan jenis RJ ini supaya menghadirkan kejaksaan itu dekat dengan masyarakat yang agak ke bawah. Iya. Ini memang kalau dulu nih Pak ya, nih mohon maaf agak keluar sedikit dari materi kampung RJ. Di kalangan para PNS gitu Pak ya, PNS pegawai, karena saya pensiunan nih Pak. Ya, dulu waktu saya jadi pegawai, berurusan dengan kejaksaan ini sesuatu yang cukup menakutkan gitu Pak. Jadi kalau boleh saya bercerita nih, waktu saya di Kesbang dulu saya dipanggil oleh Pak siapa dulu ya, saya lupa, ke kantor kejaksaan gitu. Jadi saya satu malam tidak tidur Pak, saya mikir, mikir saya apa nih, saya ini jadi dipanggil kejaksaan, ada apa denganmu ada apa denganmu gitu ya. Saya telepon ke teman-teman yang satu ruangan, wah kemarin kegiatan kita yang itu tuh bener aja kan, sesuai proses kan? Iya, emang kenapa enggak, saya bilang gitu. Saya diam aja, nanti kan bikin kawan khawatir juga gitu ya.
Ternyata setelah saya temui, saya sudah panas dingin nih Pak. Setelah ketemu ya dengan yang memanggil, ternyata saya ditanyai karena waktu itu saya adalah kepala bidang wawasan kebangsaan yang membawahi organisasi-organisasi kepemudaan Pak, organisasi kemasyarakatan. Jadi saya diajak dialog gitu. Ya, dan ternyata ramai sekali begitu ya, dan sangat menarik dialognya ya. Tidak betul, seperti yang saya bayangkan tadi malam gitu. Tidak seperti yang diperkirakan. Iya, tidak seperti nah itu juga nih menjadi sebuah pembelajaran ya bagi kawan-kawan para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM. Artinya profil kejaksaan saat ini ya, betul. Berbeda. Iya, artinya tidak menakutkan gitu ya Pak. Apalagi yang hadir di hadapan kami ini para jaksa yang ganteng ya, ramah gitu ya. Artinya buanglah image kita ya, bahwa kejaksaan itu menakutkan. Apapun yang mungkin berkaitan yang bisa dikonsultasikan begitu ya Pak. Iya, oke. Kalau bersalah mungkin takut Bu. Iya. Kalau nggak ada salah ngapain takut ya? Iya. Ya mungkin ada penelpon, kita break sebentar Bu. Ada yang silakan. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oke, Haryanto di mana Mas Har? Oke, di Batu Ampar. Silakan Mas Har. Iya, salam kenal Pak. Saya Pak Ramadhani Pak. Salam kenal. Iya. Iya, siapa? Oh iya betul Pak, siap. Iya betul. Nah, iya, betul. Iya. Iya. Ya. Iya. Laka lantas, oke. Iya. Harus jalan ya. Pelaku gitu ya. Iya. Ini agar dapat asuransinya dapat Pak. Sudah dapat ya. Iya. Terima kasih nih dari Pak yang dari Permada ya. Pak Haryanto. Iya, Pak Haryanto. Ya, halo. Iya. Takut gitu ya? Iya. Terima kasih Pak. Oke. Iya. Ini alhamdulillah ada respon yang sangat baik ya Pak. Baik dari Bapak. Kami terbuka Pak. Artinya kalau dari sisi jam kerja kami siap sudah ditemui dan hubungi. Iya. Kami siap akan melayani Bapak. Bisa dicatat saya nomor saya 0813 4412 1359 itu nomor saya. Nanti terkait dengan RJ tadi, bahwa seperti saya sampaikan sebelumnya, RJ ini memang tidak semua perkara itu bisa di RJ-kan. Tidak semua. Ada khusus mengenai laka lantas, itu khusus yang mereka yang ada korban yang meninggal dunia, nah itu untuk RJ masih belum memungkinkan, untuk dilakukan RJ. Karena alasannya apa? Karena yang namanya orang meninggal dunia, kehilangan nyawa, itu tidak bisa dipulihkan lagi keadaannya untuk orang tua bisa hidup lagi. Artinya itu keadaan yang masih belum memungkinkan untuk alasan kita untuk me-RJ-kan. Dan kalau seandainya itu proses bagaimana cara RJ-nya,
Silakan nanti misalnya siapa jaksa penelitinya atau jaksa penuntut umum yang ditunjuk dalam jaksa P16 namanya Pak. Itu jaksa yang diperintahkan oleh surat perintah Kajari untuk melakukan penelitian berkas perkara, kemudian melakukan koordinasi juga dengan penyidik. Nanti Bapak bisa berhubungan dengan jaksa P16 tadi, bisa ditanyakan di PTSP misalnya. Ini jaksanya perkara ini siapa Pak? Perkaranya si A misalnya. Si A itu bertanya, itu silakan mungkin lebih detail lagi Bapak bertemu secara intent dengan jaksa yang ditunjuk tersebut. Mungkin sudah di lapangan sudah dilakukan perdamaian ini sebagainya, perlihatkan misalnya ada surat tertulis perdamaiannya kepada jaksa tersebut. Kemudian sudah ada katakanlah upaya pemulihan keadaan, misalnya ada yang kegiatan masuk rumah pengobatan di rumah sakit, itu silahkan misalnya ada biaya pengobatan di lapangan, perlihatkan bukti kwitansinya, bukti pembayarannya itu sebagai alasan pertimbangan. Ya. Iya, silakan. Iya, sama-sama Pak. Iya. Iya, terima kasih Mas Haryanto di Batam. Nah, artinya sudah sudah ada tanggapan begitu ya Pak, bahwa profil kejaksaan saat ini memberikan pelayanan prima sudah tidak menakutkan. Alhamdulillah. Dan tadi Pak Kajari juga sudah menyampaikan bahwa kejaksaan siap untuk melayani konsultasi dari kawan-kawan LSM ataupun perorangan begitu ya Pak ya. Iya, silakan. Untuk berkonsultasi masalah-masalah yang terkait dengan hukum khususnya RJ ini pada saat-saat jam kerja gitu Pak ya. Iya. Betul. Saya khawatir kalau 24 jam nanti banyak yang menunda di rumah dia. Itu ya. Ya, mungkin ingin memperjelas sedikit ya Bu Nelly ya, biar masyarakat lebih tahu tentang RJ ini. Bagaimana Pak untuk teknisnya mungkin di masyarakat tersebut, apakah mungkin secara berkala dari kejaksaan datang ke kampung RJ ini, ataupun juga karena kan biasanya kalau kita mungkin sekali dua kali dan masyarakat menyerahkan kata Bapak tadi dalam bagas aparat desa masyarakat, mungkin ketidakrasa percayaan dalam memberikan keadilan itu mungkin kalau tidak kejaksaan masyarakat mungkin kurang rasa kepercayaannya kemungkinan tanpa ada pejabat yang berwenang. Jadi apakah dalam setiap perkara saja atau kampung RJ ini dibuat atau secara berkala datang untuk membina oleh masyarakat lembaga yang dibikin ini Pak? Untuk kejaksaan kan memiliki ada program yang namanya program penyuluhan, jadi salah satu itu program Jaksa Masuk Desa tadi kan. Jaksa Masuk Desa kita memang di kejaksaan itu ada program yang sudah diprogram dari pusat, di mana setiap minimal dalam 1 tahun itu ada 2 kegiatan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita itu akan lebih intens lagi jika diperlukan oleh desa tersebut. Ini sebagai contoh tadi untuk kegiatan launching kampung RJ di Desa Bumijaya ini, rencananya kami akan launching ini dengan mengundang katakanlah juga desa-desa yang lainnya, misalnya dengan ada persatuan kepala desa yang ada di Kabupaten Tanah Lot ini, KD, kita undang nanti
mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Ini sebagai langkah kita untuk pilot project membentuk kampung RJ ini. Nanti kita keluarkan untuk kegiatan tersebut di kampung RJ yang lainnya, dan nanti kita agendakan secara entah itu 1 bulan sekali kita adakan pertemuan untuk kegiatan penyuluhan di kampung RJ tersebut. Nah, itu agenda kita di Kabupaten Tanah Laut ini. Oke. Nah. Jadi intinya Pak ya, untuk kampung RJ ini adalah untuk mewujudkan perdamaian sebenarnya ya, mewujudkan perdamaian, bukan apa ya, untuk pendekatan hukum atau yang terlalu ya. Jadi lebih ke pemulihan keadaan mungkin. Ya, saya tambahkan, ini kan tren perkembangan juga dari problematika. Kita kan sering melakukan rapat-rapat terkait dengan di samping rapat Porkompinda, ada Porkompinda Plus ya. Itu kan ada dari Rutan juga, ada juga dari BNN kan, problematika di lapangan bahwa ternyata seperti di Rutan itu namanya sekarang kondisinya overcrowd. Iya, betul. Nah, kelebihan kapasitas. Iya, kelebihan muatannya Pak. Nah, sedangkan itu juga dikaitkan dengan anggaran negara kita. Betul. Negara kita yang juga terbatas. Nah, di mana kita perlu intenskan terhadap kegiatan pembangunan sebagainya. Dengan kita salah satu solusinya ini tidak semuanya selalu bermuara ke pengadilan dan pemidana penjara. Nah, tapi dengan adanya kampung RJ ini meminimalisir, artinya hal-hal yang dirasa ini tidak terlalu kriminal sekali katakanlah. Sehingga ini bisa dieliminir. Eliminir sehingga betul-betul yang katakan yang ada namanya organized crime, kejahatan yang terorganisir, pelakunya memang entah itu residu sebagainya, kejahatan yang bikin keresahan masyarakat. Nah, jadi itu yang betul-betul kita berikan katakanlah pemidanaan yang sesuai dengan perbuatannya. Nah, jadi betul-betul tepat sasaran. Itu harapannya. Betul. Oke, baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Bapak Dimas Purnama Putra SHMH. Iya. Terima kasih Pak sudah berhadir juga di Tanah Laut menyapa. Saya ke Pak Bani nih, Pak. Ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Kajari, ini kan agar supaya tidak membentuk apa tadi ya, kriminal yang terorganisir gitu ya Pak ya. Ini semisal nih Pak, semisal sudah beberapa kali mungkin Pak ya sudah tertangkap tangan melakukan tindak pidana ringan ya. Alasannya memang alasan yang tadi disampaikan Bapak, memang alasan yang mendesak ya Pak. Jadi alasan yang kemanusiaan begitulah, susu anak, misalnya beras di rumah habis, nah ini terhadap hal-hal seperti ini seperti apa nih Pak? Adakah sudah pernah terjadi nih di Kabupaten Tanah Laut? Kalau menurut kami ya, pendapat kami, kita kembali lagi ke aturan RJ itu, yang syarat-syaratnya RJ itu apa, ancamannya apa, paling maksimal 5 tahun, kerugiannya sebesar paling besar itu 2.500.000, dan itu bukan pengulangan tindak pidana, dan adanya perdamaian. Jadi kalau salah satu ini tidak terpenuhi, kemungkinan tidak bisa. Kita kembali ke situ aja. Artinya yang di garis bawahi tadi tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan. Karena kita pada saat memenuhi syarat-syarat itu kita harus mempersiapkan. Karena biasanya itu dari jaksanya ke Pak Kasipidum, ekspos ke Kajari sampai Aspidum, nanti sampai ke Jampidum. Nah, jadi kita kalau menyajikan data itu ya, kalau ibaratkan belum lengkap, kita nggak berani menyajikan ke pimpinan. Itu artinya filternya itu ya di kita, di kita. Nah, itu Bu, kalau pendapat saya. Oke. Setelah ini, tapi belum di launching ya Pak ya? Segera segera. Apakah dimungkinkan nih Pak, sebelum di launching kampung RJ ini sudah ada
perlakuan restoratif terhadap masyarakat kita. Nih, ya mungkin Pak Dimas nih Pak. Pak Dimas ya Pak panggilan akrabnya. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Pada dasarnya untuk RJ ini kita sesuai tadi sudah disampaikan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari dan Pak Fani Kasipitsus bahwa kita RJ ini berlaku pada tahun 2021. Perja itu keluar tahun 2021. Alhamdulillah tempat kita kemarin ada 1 RJ. Sudah kita lakukan 1 RJ, alhamdulillah ditanggapi oleh masyarakat positif. Untuk kampung RJ ini lebih mengedepankan masyarakat. Jadi tadi Pak Kajari menyampaikan intinya kita bukan pemidanaan, bukan memenjarakan, bukan semangat memenjarakan, tapi menyelesaikan masalah. Ibaratnya kata itu mengembalikan keadaan semula, misalnya ya saling bertetangga, terus mohon maaf ya, oh kamu ini gini. Nah disitulah peran nanti kampung RJ, ada lembaga adat, terus Pak RT mungkin lah ya, dan lingkungan kayak itu mendamaikan, kemudian tidak saling lapor melapor. Pak Dimas ada mediator khusus kah atau? Kita kalau RJ itu jaksa posisinya sebagai mediator. Di tengah-tengah kita hanya sebagai mediator dalam hal ini mendengarkan apa keinginan dari korban kalau itu ada korban. Terus apa mendengarkan dari pihak dari tersangka pelakunya lah ibarat kata. Nah apabila di situ ibarat kata tertuang suatu kesepakatan, nah itulah jadi bentuk perdamaian. Nah bentuk perdamaian itu nanti kita sampaikan juga ke pimpinan kita. Nah, tadi berjenjang, tadi kata Pak Fani, dari jaksanya ke Kasipidum, ke Pak Kajari, kemudian ke Kajati langsung ke Kejagung. Karena ini jujur aja ini produk hukum, solusi hukum, kita tidak melimpahkan ke pengadilan. Biasanya kan kita melimpahkan ke pengadilan, putus sekian, tapi tidak. Begitu kita sampaikan RJ itu di ACC pimpinan, sudah selesai perkara itu. Gitu. Apalagi biasanya ya kejaksaan kan di kasus-kasus itu posisinya sebagai penuntut umum ya. Pasti biasanya tuh di dalam tuntutannya diharapkan untuk dapat diterapkan hukuman maksimal. Ya, itu kadang sulit tidurnya kayak gitu, kadang kasihan tapi ya gimana masyarakat ini gitu loh. Betul. Iya. Oke. Ini tadi disampaikan oleh Pak Kajari sudah dan Pak Pani sudah ada 1 kasus yang sudah berhasil kita lakukan RJ ya. Ya ini perlu diulangin lagi ya buat masyarakat bahwa untuk melakukan restoratif justice ini kasus ini apakah sudah di BAP oleh kepolisian atau belum begitu Pak? Iya. Mekanismenya namanya RJ ini kan tentunya perkara itu sudah melalui proses penyidikan, mulai penyidikan di mana alat buktinya itu sudah dikumpulkan dari sesuai dengan ketentuan pasal 84 KUHP. Itu ada saksinya sudah didengar di BAP keterangannya, dia kemudian ahli juga kalau memang ada, kemudian sudah ada lagi gitu. Surat, kemudian ada namanya petunjuk, kemudian juga ada keterangan dari tersangka atau terdakwa ya. Nah, itu sudah dihimpun secara penelitian berkas, karena berkas itu sudah berproses dari penyidik ke kejaksaan, di mana ada pemberitahuannya sudah disampaikan. Jadi tahap awal tetap gitu Pak ya. Jaksa sudah ditunjuk sebagai peneliti, sudah ditunjuk. Kemudian juga berkas perkaranya sudah jadi dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk melakukan penelitian. Nah, setelah diteliti ternyata perkaranya itu lengkap, artinya katakanlah dari sisi unsur hukum acaranya itu sudah terpenuhi semua, maka dinyatakanlah P21. Setelah P21 diteliti ternyata objeknya ini kan tadi di bawah, ada yang di bawah 2.500.000, kemudian ancamannya mungkin di bawah 5 tahun. Ya. Inilah yang kita bisa usulkan.
ini kan artinya bisa lanjut, bisa juga berproses dengan RJ ya kan. Nah, kalau tadi memang belum tercapai perdamaian, nah, tentunya ya belum bisa kita proses secara RJ. Dan masyarakat misalnya masih rasa nggak mau berdamai sebagainya, otomatis hukum acaranya tetap jalan. Nah, jadi itu adanya katakanlah aturan main sementara yang kita pegang. Oke, jadi perlu dipahami ya oleh masyarakat kita begitu ya. Jadi artinya kalaupun kita mau melakukan restoratif justice ini, tapi proses awalnya itu memang tetap harus dilalui, tetap harus dilalui. Jangan sampai kita nanti menolak ya proses awalnya begitu. Ya. Kalau bahasa Banjarnya nih mengaras kadang hendak diperiksa. Iya. Saya langsung aja karena lawan Pak Kajari. Oh mungkin tadi klarifikasi sedikit terkait Perja nomor 15 tahun 2020. Siap. Nah kasus itu tahun 2021 yang kita RJ-kan itu kasus laka lantas. Oke. Untuk korbannya apa tuh? Jadi gini Pak, izin Pak. Kemarin itu awal-awal RJ itu 2020 itu kita untuk korban bisa di RJ adalah orang yang tidak bisa meninggal. Karena balik lagi ke restoratif justice itu adalah mengembalikan keadaan seperti semula. Kalau meninggal kan tidak bisa dikembalikan gitu ya. Tapi ya ada aturan baru lagi ternyata untuk RJ untuk laka lantas intinya sudah melakukan perdamaian, kemudian pihak ahli waris tidak melakukan penuntutan seperti apa menerima itu sebuah takdir begitu ya itu bisa kita nanti lakukan RJ lagi sesuai dengan yang terbaru ini, ada kampung RJ seperti apa itu. Nah itu nanti ada kampung terbaru lagi. Oke, tadi disampaikan Pak Kajari untuk indikator dari kasus ya, misalnya kayak pencurian, artinya kan ada nominalnya Pak, nominalnya misalnya di bawah 2.500.000, kemudian hukumannya di bawah 5 tahun. Ini pada kasus-kasus yang tidak bisa diukur dengan nominal nih Pak. Ya, ini bagaimana nih proses restoratif justice-nya ini Pak? Izin Pak, memang RJ ini kami ada standarisasinya, tapi ini kan kalau misalnya RJ ini nanti diterima positif oleh masyarakat, ibarat kata tidak bertutup kemungkinan dari 2.500.000 intinya balik ke seperti semula, bisa 5 juta, 10 juta, itu bisa nanti Bu, karena itu satu syaratnya adalah perdamaian, dan ini untuk kepentingan korban. Sekali lagi ini kepentingan korban. Kenapa? Kalau korban tidak mau berdamai itu percuma. Tapi kalau korban mau berdamai kemudian dia kembali seperti semula, misalnya kerugiannya 10 juta, kemudian dia juga mengembalikannya 10 juta dan tidak ada ibaratnya tidak ada dendam atau seperti apa, seperti biasa, itu bisa. Itu kedepannya loh ya, semangat RJ-nya seperti itu. Tapi juga kadang mohon maaf ini, kadang korban ini kan, ruginya misalnya 5 juta, aku minta 10 juta kalau mau ini. Nah, itu tidak ini serta-merta juga. Iya, soalnya ditambah ongkos transport, makan minum. Itu kadang ya bukan apa-apa ya. Kadang pas pada waktu posisi di atas kita bisa semena-mena gitu loh. Itu untuk meminimalisir itu, makanya kami sebagai mediator melakukan mediasi, memberikan pandangan seperti ini. Apabila diterima ya alhamdulillah, gitu, kita selesaikan di RJ. Tapi kalau tidak diterima ya itu ada kepastian hukum, yaitu di pengadilan. Oke. Pak, untuk keputusan daripada restoratif justice ini Pak, berapa lama baru ada keputusannya, dan keputusannya ini artinya memang kuat begitu Pak di mata hukum? Kalau untuk keputusan RJ itu kita ada 2 hari setelah melakukan tahap 2 penerimaan berkas perkara dari kepolisian ke kita ada waktu 2 hari untuk kita laporkan ke pimpinan. Apabila nanti di 2 hari itu ibarat kata sudah ada pertemuan antara pihak korban dan tersangka, kemudian kita menghasilkan suatu kesepakatan, itu nanti kami di Kejaksaan Negeri akan mengekspos terlebih dahulu di Kejaksaan Tinggi. Nah setelah Kejaksaan Tinggi baru nanti dari Jampidum.
tidak sampai 1 minggu, kepastian itu ada bisa 5 harian, 5 hari kerja. Tidak sampai 1 minggu. Itu nanti berarti berupa surat keputusan dari kejaksaan. Iya. Bentuknya seperti itu. Oke, seperti itu ya para pendengar Radio Tuntung Pandang FM. Jadi karena ini memang seperti disampaikan oleh Pak Kajari tadi ya, barang baru ya Pak. Jadi agak limit kita untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu agar masyarakat kita tidak mempunyai persepsi yang gampang gitu ya Pak, galau maksudnya ya. Satu lagi nih Bu, RJ dititik beratkan oleh pimpinan kami, itu tidak ada kepentingan dari pihak kejaksaan maupun dari pihak manapun, karena RJ itu murni dari pihak korban dan terdakwa. Jadi mohon maaf kalau misalnya itu jaksanya gini atau seperti apa, itu tidak ada, itu murni dari pihak korban dan tersangka untuk menjalin suatu kesepakatan. Nah itu dititip beratkan seperti itu, tidak ada kepentingan jaksa seperti apa, kita cuma sebagai mediator mempertanyakan mau tidak gitu aja. Artinya inisiasi untuk melakukan restoratif tadi adalah dari kedua belah pihak, pelaku dan korban. Kalau Bang misalnya pihak kejaksaan karena ini kasusnya ringan aja, itu nambah mengalihi aku aja nih. Iya, baik damai aja ya, artinya diinisiasi oleh kedua belah pihak ya. Tapi kalau dari jaksa sini Pak, mungkin kalau ada yang melanggar dari RJ itu? Ya tentunya kita tidak mentolerir terhadap hal-hal yang sifatnya melakukan perbuatan tercela dan sebagainya. Nah itu akan ada hukuman indisipliner internal yang akan berlaku. Iya, pasti ini, dan itu berat ya. Kita sudah melihat pada berita-berita ya di televisi, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi masyarakat jangan beranggapan kalau pada bapak-bapak, ibu-ibu ya, para penegak hukum gitu ya, salah satunya para kejaksaan, para jaksa kebal hukum gitu Pak ya. Iya, sudah banyak terjadi gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu, jangan khawatir ya. Kondisi saat ini sudah sangat berbeda ya dengan kondisi yang mungkin dulu-dulu gitu. Baik, rekan dengar, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin berkontribusi, silahkan masuk melalui line telepon kita di 0811-5012-304. Dan kembali kami sampaikan bahwa yang hadir di Studio 1 Tuntung Pandang FM adalah Bapak Ramadhani SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dan beliau didampingi oleh Bapak Ahmad Ripani SHMH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dan juga Bapak Dimas Purnama Putra SHMH, beliau adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Yang lebih banyak nih ke tindak pidana umum biasanya ya, yang terjadi di restorasi justice ini. Dan sebentar Bu, aku tadi saya ingin tanyakan sedikit. Oke, silakan. Sebelum lupa gitu. Iya, sebelum lupa sedikit ada yang mengganjal gitu. Karena biasanya kalau di kampung ya, atau di dusun atau di perkampungan itu ada yang namanya hukum adat. Ada hukum adat. Dan apakah dari kebijakan dari RJ ini menyesuaikan dengan peraturan adat itu, Pak? Iya. Bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Ini hukum adat itu bagaimanapun ya, hukum nasional itu adalah mengakomodir juga terkait dengan hukum adat. Iya. Cuma dalam hal ini tadi seperti yang sudah ada filternya tadi, bahwa tadi filternya tadi adalah ya tadi salah satunya perkara yang tadi itu misalnya yang di ancamannya di bawah 5 tahun dan sebagainya tadi. Nah, mengakomodir hukum adat ini salah satu adalah dengan mewujudkan adanya perdamaian ini tadi. Nah, disinilah wadah dihadiri tokoh masyarakat, dihadiri tokoh agama, tokoh perempuan sebagainya. Disitulah mengakomodir hal-hal yang mungkin ada kompensasi apa secara kekeluargaan, itu mereka sudah ada mengeliminir tadi. Nah, itu kalau seandainya perkara itu yang tadi memenuhi syarat, itu produknya bisa menjadi RJ. Tapi kalau seandainya itu adalah perkara yang mungkin di atas hukumannya, ancamannya di atas 5 tahun, nah, tentu itu akan menjadi bahan pertimbangan. Ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Kalau ini tentunya
sebagai adanya perdamaian tadi, hukum adat tadi, itu menjadi hal-hal yang meringankan tentunya. Jadi bahan pertimbangan untuk katakanlah bisa mempengaruhi tuntutan kita ketika akan di persidangan. Itu adanya pengaruh dengan adanya hukum adat itu. Sebagai contoh, bisa saja dengan adat-adat apa misalnya ya tadi ada kompensasi, ada katakan keselamatan, misalnya biaya berselamatan ditanggung, biaya penguburan misalnya ketika ada korban laka lantas, itu akan jadi bahan pertimbangan, tapi tidak menghapuskan perkaranya, tapi akan mempengaruhi tuntutan juga. Ini kita sampaikan fakta ini di persidangan. Oh ini loh, sudah ada perdamaian atau secara acara adatnya sudah dilakukan, ada dokumentasi, ada bukti tertulis, jadi sebagai bahan pertimbangan kita dalam melakukan tuntutan, dan ini mungkin akan jadi bahan pertimbangan juga sama pengadilan untuk mempertimbangkan tuntutan kita. Nah, gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya. Pak Ripani, tindak pidana khusus adakah yang bisa direstoratif, Pak? Iya. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Iya, saya nunggu-nunggu aja. Itu pasti banyak yang bertanya kan, apakah bisa tindak pidana korupsi di restoratif justice? Jelas tidak bisa. Siapa yang mau, Bu? Tidak bisa, Bu. Karena apa? Di sini kan kalau undang-undang tipikor itu kan ancamannya, Bu, rata-rata itu di atas ya. Di atas semua ya. Itu satu tuh. Terus yang kedua, Bu, ini saya cuma melaunchingkan juga ada instruksi dari Jaksa Agung untuk kerugian negara yang 50 juta itu agar dilakukan pembinaan, pengembalian. Kenapa pimpinan kami menginstruksikan seperti itu? Karena hal itu tidak sebanding, Bu, apabila penanganan perkara itu tetap dilanjutkan. Contoh, kalau seandainya kita tahan nih, berapa negara yang harus membayar dia untuk makannya. Yang kedua, untuk operasional sidang ini biaya sidang yang keluar berapa. Jadi intinya tidak sebanding lah, Bu. Itu karena berita yang berkembang di luar nih kan, wah kok 50 juta, kalau gitu dicicil aja. Sebenarnya maksudnya itu artinya 50 juta yang ada, misalkan kerugian 50 juta atau di bawah 50 juta tuh diusahakan pengembalian. Artinya diberikan batasan waktu dia untuk mengembalikan sehingga menutupi kerugian negara tersebut. Nah itu, tapi kalau perkara korupsi di restoratif justice itu jelas tidak bisa. Karena mereka kan orang banyak, Bu. Bukan hanya personal. Soalnya begini ya, di pengalaman kita kan di dahulu begitu kan ya, ada kawan-kawan kita yang divonis di bawah 2 tahun gitu ya, Pak. Jadi 1,8 begitu. Ya, nah artinya kan satu unsur tadi memenuhi begitu yang 5 tahun ke bawah begitu ya siapa tahu gitu ya, ada peluang ada peluangnya mungkin nanti ada yang manfaatin nih, Bu. Iya, pendengar, nampaknya kita sudah di penghujung acara nih, Bu, ya. Karena sudah 1 jam lebih sedikit kita kebersamaan kita ya. Padahal masih banyak loh ini. Ada RJ terkait narkotika. Saya belum. Nanti kita jadwalkan lagi. Apa yang terus bisa dibawa? Silakan. Iya. Terkait tadi Kampung RJ tadi, Pak, dengan ditetapkannya Desa Bumjai sebagai Bumjai ini, Pak, biasanya kalau di Pens Radio tuh menamakan desa-desa tuh yang keren gitu, Pak. Jadi Bumi Jaya, jar Bumjai gitu, Pak. Bumjai. Iya, Bumjai gitu ya. Iya, Kota Kisung TKS ya, Pak. Artinya Rangda ya, Ranggang Dalam. Melda Melayu Deret. Jadi setelah ditetapkannya misalnya Bumjai sebagai pilot project Kampung Restoratif Justice ini, apa sih, Pak, selain daripada mendapatkan penyuluhan tadi ya secara tetap,
ada fasilitas apa lagi Pak yang didapat gitu ya oleh kampung yang ditetapkan sebagai kampung RJ ini Pak? Salah satunya untuk selain RJ tadi mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat, tentunya kita juga akan lebih intens lagi melakukan pendampingan di desa-desa tersebut terkait dengan apa itu mungkin pengelolaan dana desanya, kegiatan sosial kemasyarakatannya, misal saja ada posyandu, ada posyandu, kemudian apa untuk yang lansia juga kan, ada salah satu binaan dari kejaksaan juga, jadi kita akan memperhatikan ke arah sana. Dan juga ada dari sisi kelompok-kelompok tani, hutan sebagainya, karena kita kan banyak perlu untuk lebih melestarikan lingkungan sebagainya. Kita akan lebih mengangkat diri dengan para unsur-unsur pemuda di sana untuk lebih intens lagi kita melakukan sinergi di lapangan, sehingga kita bisa turut berkontribusi dalam ya katakanlah membina desa, salah satunya untuk melakukan peningkatan pembangunan di desa tersebut, dan mudah-mudahan bisa tetap tular ke desa-desa yang lainnya. Artinya agar warga di desa yang di pilot project sebagai kampung RJ tadi diminimalisir, artinya apalagi kalau sampai dizerokan gitu Pak ya, jangan sampai menjadi pelaku atau korban gitu ya Pak ya. Betul. Artinya untuk meminimalisir risiko artinya adanya kejahatan di daerah tersebut, sehingga sudah ada moto dari kejaksaan, yaitu adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, syarat untuk menjauhi itu kenali dulu apa yang harus kita hindari. Iya, betul. Iya, dimengerti dulu begitu ya Pak ya. Dulu norma-norma regulasinya harus kita taati bersama. Betul. Oke, ini untuk tahun ini berarti hanya satu Bumjai dulu ya Pak? Kita sebagai project dulu. Yang di pilot project ini nanti kegiatannya ini apakah ada targetnya begitu, setahun atau 2 tahun nanti pindah lagi ke daerah lain gitu, atau secara terus menerus meskipun menciptakan lagi kampung yang lain gitu Pak? Iya, kita tentunya berupaya untuk mengetuk tularkan ke desa-desa yang lainnya juga segeranya. Kalau kita lihat kita evaluasi kan dari hasil pembentukan kampung RJ di Bunjai ini tadi ya, Bunjai ini tadi. Nah, kalau memang ini dirasa respon positif dari masyarakat, ya kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa lebih percepatan dalam pasti itu Pak, kalau di dalam angan-angan saya nih pasti banyak yang pengen gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu ada respon positif dari masyarakat, terutama dari aparatur desanya juga. Iya, betul. Ini sebuah kesempatan gitu ya Pak, sebuah kesempatan bagi masyarakat kita, pertama untuk mendalami dan mengetahui agar kita dapat menghindari menjadi pelaku atau jadi korban ya. Yang kedua kita dapat menghindari juga pemidanaan gitu ya, kalau pada hal-hal yang bisa dilakukan restorasi tadi. Betul. Iya. Jadi perlu diketahui ya oleh masyarakat kita. Cuman dengan catatan nih Pak Pani, kalau terhadap Pitsus katanya kayaknya tidak ada peluang deh. Iya, yang banyak tugas nih paling Pak Dimas gitu ya, di Pidumnya di Pidum. Itu salah satu contohnya karena Pitsus ini adalah kalau perkara sudah berproses dia tidak ada kemungkinan, tapi maksudnya kita kan penegakan hukum preventif. Nah, di sini peluang kita dengan salah satu di Desa Bunjai ini memberikan sosialisasi supaya jangan sampai terjadi, dan kalau bisa kita akan melakukan pembinaan kepada desa tersebut, bagaimana apa sih yang dibolehkan dalam mengelola katakanlah unsur pemerintahan desa tersebut, sehingga lebih good governance. Kita memberikan kontribusi dalam hal kita sebelum mengambil suatu kebijakan yang sifatnya strategis, bisa berkonsultasi atau berkomunikasi dengan kejaksaan. Iya, apalagi sekarang ya Pak, dana desa kan setelah berlakunya undang-undang desa, dana desa cukup cukup mengejutkan gitu ya, dan sayangnya belum seiring dengan kapasitas dari pelaku kegiatan desa dan dan dalam kondisi itu memang
campur tangan dari pihak-pihak yang memberikan pencerahan-pencerahan nih sangat strategis Pak, sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat kita. Jadi jangan sampai, kalau bahasa Banjarnya nih kecablungan. Iya, kecablungan kan waktu baru-baru kemarin kan Pak ya? Iya, waktu baru-baru kemarin kan istilahnya kecablungan karena ketidaktahuan ya, karena tidak ada siapa sih tempat saya bertanya gitu ya. Kalau tadi katanya Pak Haryanto kemana mengadu gitu ya. Jangan sampai kepada rumput yang bergoyang. Iya, ternyata rumput tidak bisa memberikan solusi ya Pak ya. Ya. Iya, cuma Oke. Baik, iya, waktu kita sudah berada di penghujung ya. Padahal lebih banyak yang masih kita perbincangkan. Iya. Mungkin yang narkotika bisa ditambahkan. Iya Pak, seperti apa nih Pak? Untuk narkotika sebenarnya ini khusus masyarakat ya, khusus masyarakat tanah laut. Apabila dari pihak ada keluarganya lah ya, yang ibarat kata ketergantungan ataupun memakai narkotika itu ya bisa menyimpan, karena sebelum dipakai itu pasti menyimpan. Silakan nanti lapor ke BNN nanti, supaya nanti bisa ibarat kata di terapi-terapi untuk direhabilitasi. Nah, kenapa tadi saya bilang di tempat kami juga ada RJ terkait narkotika. Biasanya orang ketangkap narkotika, ibarat kata saya Pak, saya makai, tapi kita tanyakan sudah berapa lama, atas pengakuan dia sendiri baru 3 bulan Pak. Seandainya dia ibarat kata lapor ke BNN, kemudian nanti ada dikasih ibarat kata surat dari BNN bahwa dia dalam masa rehabilitasi. Seperti apa, kita tidak menuntut untuk masuk penjara, tapi kita akan masukkan dia ke rehabilitasinya dulu gitu. Karena jujur aja kebanyakan untuk kasus tindak pidana umum di tanah laut ini 80% narkotika. Nah, kualifikasinya pun beda-beda Bu. Ada penjual, ada perantara, ada kurir, kemudian ada sebenarnya dia pemakai, tapi ya itu tidak didukung, ya apakah sejarah dia memang pemakai atau seperti apa, nah itu tidak didukung. Padahal kalau dia melapor ke BNN setempat, karena BNN ini adalah yang menampung untuk melakukan rehabilitasi itu, dia dilindungi undang-undang. Nah, dia ketergantungan, nanti ada rehab-rehab oleh BNN. Kemudian pada saat terapi rehab, kemudian dia lagi sedang makai apa-apa, nah nanti di tempat kami akan ibarat kata mengarahkan untuk dilakukan RJ rehabilitasi. Kebetulan di Kalsel ini satu ada, tapi itu ditanggung oleh yang melakukan rehab itu di Sambang Lihum. Iya. Tapi kalau untuk yang punya BNN itu ada 3 di Lido, Sukabumi, kemudian di Tanah Merah, Samarinda kalau nggak salah, sama di Sulawesi. Nah, itu nanti akan diarahkan seperti itu. Jadi lebih diutamakan ya kepada rehabilitasi. Soalnya jujur aja yang kena ini kebanyakan kan masih remaja gitu, ya. Terus ketangkapnya pada waktu dia makai atau sekian, ada tahapan-tahapannya seperti itu. Makanya kita lebih menyarankan untuk rehab apabila didukung oleh alat bukti tadi, bukan alat bukti ya, ibarat kata didukung oleh keterangan dari BNN, karena lembaga yang diakuin saat ini masih BNN gitu loh. Dan ketika dia memakai juga dia tidak merugikan orang lain gitu ya. Iya, ya kita nggak munafik lah ya di sekitar kita, oh dia memakai seperti apa gitu. Tapi ya itu nanti kan ada namanya TAT. Tim asesmen terpadu, dia akan diuji dulu apakah dia pemakai, apakah dia perantara, apa dia penyalahguna, apa dia korban, nah, apa dia sudah lama memakai, bilangnya baru kemarin gitu. Itu ada ujiannya, terus kita uji sama kita kepolisian sama BNN sebagai tim, kemudian didukung oleh dokter dari BNN juga, dokter kayak psikolog gitu ya, ibaratnya kita nilai, nanti ada kualifikasinya. Gitu ya. Kualifikasinya dia penyalahguna. Kalau penyalahguna berarti itu dia
hukumannya penjara. Tapi kalau dia korban dan ketergantungan narkotika, nah itu rehabilitasi. Ya, itu. Oh gitu, iya. Baik, bagaimana nih? Iya betul, kita ada program acara selanjutnya nih Pak ya, jadi mohon maaf sebesar-besarnya Pak ya. Udah nggak apa-apa, kita disewa 1 hari nggak apa-apa. Iya bisa Pak. Ya, kalau berbicara masalah kasus gitu ya, masalah hukum ya itu sepertinya tidak akan ada habis-habisnya. Ya, meskipun kayak Pak Pani gitu ya, kasusnya agak jarang-jarang gitu ya Pak Kajari. Ya, tapi sekali ada kasus gitu ya, bikin mumet gitu ya. Bisa nggak pulang-pulang? Iya, bisa sampai ketiduran di kantor gitu ya. Jadi istilahnya tuh jadi dokter. Iya. Itu mondok di kantor. Iya. Dikira dokter ngobati gitu lah ya. Iya, ternyata mondok di kantor. Iya. Iya, bingung nanti ibu di rumah nih. Kemana nih Pak Bani nggak pulang-pulang? Iya, tapi udah hajar kenal ya Pak ya. Iya. Saya yakin nih para para jaksa nih udah ajar kenal dengan keluarga gitu ya. Bagaimana kondisi mereka di lapangan gitu. Jadi udah paham lah konsekuensi tugas. Iya, konsekuensi tugas. Jadi kalau misalnya kada simbulikan satu hari satu malam, jangan tapi dicari. Iya. Jangan sampai anak manggilnya om gitu. Kan inget lagi. Iya. Baik, ini luar biasa Pak tentang masalah hukum, apalagi juga ke kampung restoratif justice ini yang notabene adalah program baru ya, yang inovatif sekali dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Kita berharap ini akan terus dapat dilaksanakan ya, menyasar kepada kampung-kampung atau desa-desa yang lainnya ya, agar masyarakat kita memang benar-benar menjadi masyarakat yang sadar hukum gitu ya, dapat menghindari ya, dapat melakukan mediasi ya, pada hal-hal tertentu yang dapat difasilitasi oleh mediator-mediator yang sudah ditentukan. Ini terakhir Pak Kajari, statementnya nih Pak untuk masyarakat kita berkaitan dengan tugas-tugas jaksa nih Pak di masyarakat. Iya, terkait dengan dibentuknya Kampung RJ ini akan lebih mendekatkan dari peran serta kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Tanah Laut, di mana jaksa itu adalah profil yang mengedepankan hati nurani. Mengedepankan hati nurani, kita tidak memakai memidanakan orang dengan konsep balas dendam. Konsep balas dendam, tapi kita adalah secara katakan ada kepastian hukum, ada keadilan, ada kemanfaatan hukum. Nah, untuk itulah salah satu kemanfaatan ini, itulah dengan adanya RJ ini sebagai perwujudan daripada konsep keadilan menurut pakar hukum yaitu Gustav Radbruch, di mana inilah konsep kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan diwujudkannya Kampung RJ ini di Kabupaten Tanah Laut ini. Dengan adanya statement katanya lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada memenjarakan orang yang tidak bersalah. Ya. Itulah. Bagaimana nih Pak? Itu konsep yang mungkin dipegang juga oleh aparat pergaulan dari lembaga pengadilan. Artinya kita betul-betul melihat sesuatu itu secara jernih, objektif, tidak atas gitu, dasar ibaratnya tuh menuntut secara gregetan. Sesuai ada perasaan dendam, ada perasaan. Iya, hati nurani itu adalah yang kita kedepankan. Pendekatan ya.